Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rifki Ajinuno, rekan saya Ronaldo Dwi Saputro, dan Sultan Rafi, dan terakhir ada Cornelius Tritan. Kita akan mempresentasikan tentang risiko pasar. Risiko pasar, definisinya adalah risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perbuatan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko pasar juga disebut juga sebagai risiko menyeluruh karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh yang dialami oleh seluruh perusahaan. Untuk bentuk risiko, yang pertama ada general market risk, yaitu risiko pasar secara umum. Yang kedua, specific market risk, yaitu risiko pasar secara spesifik. Selanjutnya ada general market risk, yaitu risiko pasar secara umum. Yang pertama ada foreign exchange risk, yaitu secara umum dalam ilmu keuangan dikenal dua bentuk pasar, yaitu pasar modal atau capital market dan pasar uang atau money market. Yang kedua ada interest rate risk, yaitu risiko suku bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Yang ketiga, commodity position risk adalah suatu situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Yang keempat ada equity position risk, yaitu suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan mengalami perubahan dari biasanya sehingga perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian karyawan. Yang kelima adalah politik risk, yaitu sesuatu sangat penting bagi suatu negara. Stabilitas politik menjanjikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun jika pemimpin dan pihak terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan iklim kondusif dalam bidang politik, maka artinya seluruh pemimpin dan aparatur di negara tersebut tidak memiliki semangat kepemimpinan. Selanjutnya ada specific market risk. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja, tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya, pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilai, di mana lembaga penilai tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik. Selanjutnya ada hubungan foreign risk dengan perbankan. Perbankan sendiri adalah lembaga mediasi yang menghubungkan mereka yang kelebihan dana dan mereka yang kekurangan dana. Penempatan posisi ini menyebabkan banyak pihak menjadikan perbankan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam ruang lingkup kerja dan aktivitas bisnis mereka. Artinya, secara otomatis, perbankan terseret dengan sendirinya untuk masuk ke dalam risiko pasar. Kondisi dan situasi terbentuknya market risk terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor yang berada di luar kendali perusahaan atau perbankan. Faktor tersebut antara lain seperti naik dan turunnya suku bunga bank, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, perubahan nilai tukar, dan sebagainya. Perubahan tersebut mendorong ikut berubahnya beberapa produk perbankan seperti deposito, tabungan, giro, keputusan kredit, keputusan investasi, dan lain sebagainya. Definisi risiko spekulatif dan faktor penyebabnya. Risiko spekulatif sendiri adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan dibicarakan dalam jenis risiko. Contoh tipe risiko ini adalah usaha bisnis. Dalam kegiatan bisnis, pelaku mengharapkan keuntungan meskipun ada potensi kerugian. Kegiatan membeli dan menjual saham juga merupakan risiko spekulatif. Fluktuasi harga saham akan menyebabkan keuntungan atau kerugian bagi pemilik saham. Risiko spekulatif juga bisa dinamakan sebagai risiko bisnis. Contoh risiko spekulatif lainnya adalah risiko perubahan tingkat bunga, perubahan kurs, pasar, kredit, operasional, dan lainnya. Faktor perubahan kurs secara langsung. Yang pertama ada peminatan falas.
Yang kedua ada penawaran valuta asing. Faktor perubahan kurs secara tidak langsung. Yang pertama ada posisi neraca pembayaran. Neraca pembayaran berpengaruh terhadap nilai tukar dari mata uang dalam negeri. Jika neraca pembayaran defisit, maka permintaan akan valuta asing akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, ada tingkat inflasi. Kenaikan inflasi mempengaruhi nilai tukar pada suatu negara. Penurunan daya beli mata uang akan diikuti dengan depresiasi atau pelemahan nilai tukar. Yang ketiga, ada tingkat bunga. Kenaikan tingkat suku bunga untuk mata uang domestik akan menyebabkan mata uang domestik mengalami penguatan. Yang keempat, ada tingkat pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional hanya akan mempengaruhi nilai tukar melalui permintaan valuta asing. Yang terakhir, ekspektasi dan spekulasi. Sebagian permintaan terhadap valuta asing disebabkan oleh ekspektasi dan spekulasi masyarakat mengenai nilai kurs akan naik atau turunnya di masa depan. Transaction exposure merupakan risiko yang dihadapi oleh perusahaan kita ketika melakukan transaksi dengan pihak lain, baik itu supplier, pelanggan, ataupun pihak lainnya, dengan menggunakan mata uang asing. Sehingga perusahaan yang terlibat transaksi ini terekspos terhadap risiko perubahan nilai falas di masa depan. Perusahaan yang melakukan jual beli dengan denominasi mata uang asing menghadapi transaction exposure ini. Misalnya, perusahaan importir A yang berbasis di Indonesia punya utang ke supplier perusahaan B yang berbasis di Amerika Serikat dalam mata uang dolar. Perusahaan A mengalami ketidakpastian karena ketika mereka harus membayar uang utangnya, di masa depan nilai tukar bisa berubah. Menerapkan transaction exposure, yaitu melakukan kebijakan berupa perlakuan pendapatan dan biaya dalam falas, dalam tahun buku yang akan datang, dan selanjutnya melakukan analisa pengaruhnya terhadap laba bersih atas potensi kemungkinan timbulnya perubahan-perubahan kurs valuta asing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada exposure perubahan kurs ada operating exposure, yaitu melakukan research dan analisa secara mendalam terhadap tren dan NBSP, kurs falas yang terjadi pada masa yang akan datang, atau future analysis, mengkaji dalam bentuk hubungan dengan kondisi dari ekspor dan impor, serta sebagiannya pada kondisi jangka panjang. Operating exposure atau biasa disebut dengan economic exposure atau strategic exposure, yakni mengukur perubahan pada present value yang diterima oleh perusahaan akibat perubahan pada arus kas operasi perusahaan di masa depan, yang disebabkan oleh perubahan yang tidak terduga pada nilai tukar. Exposure ini mengakibatkan penjualan turun dari pelanggan internasional. Meskipun dampaknya tidak muncul di neraca, namun muncul di laporan, sehingga kemudian mempengaruhi daya saing perusahaan di pasar. Transaction dan operating exposure sama-sama muncul ketika adanya perubahan yang tidak terduga dalam arus kas di masa depan. Lalu apa bedanya transaction dengan operating exposure? Transaction exposure muncul dari arus kas masa depan yang kontraknya sudah disepakati sejak sekarang. Sementara itu operating exposure arus kasnya tidak terkait dengan kontrak. Terus ada translation exposure, menerapkan accounting atau translation exposure, yaitu melakukan kebijakan untuk mengkonversi aktiva dan pasif perusahaan dalam bentuk falas yang jangka panjang ke dalam bentuk mata uang domestik negara. Tujuan exposure ini adalah untuk konsolidasi dan pelaporan. Translation dan atau accounting exposure ini muncul karena laporan keuangan dari cabang asing yang dalam mata uang asing harus dikonversi ke dalam reporting currency perusahaan induk untuk membuat laporan keuangan konsolidasi. Misalnya, perusahaan induk, laporan keuangan dari cabang yang menggunakan mata uang asing dikonsolidasikan ke laporan keuangan perusahaan induk ke dalam mata uang lokal. Translation exposure ini dapat mengakibatkan perubahan pada item-item neraca seperti utang dan piutang, juga aset dan utang jangka panjang. Untuk dapat mengurangi risiko falas, maka salah satu strategi yang dapat dipergunakan adalah dengan mengatasi exposure yang disebabkan oleh mata uang asing. Maka dapat dilakukan hedging. Hedging adalah suatu aktivitas
lindung nilai dalam rangka mengantisipasi pergerakan mata uang asing. Manfaat dari hedging yaitu melindungi aset perusahaan dari potensi kerugian falas serta mengurangi variasi dari arus kas di masa depan. Perusahaan memperoleh suatu kepastian melalui hedging. Exposure ekonomi mewakili setiap dampak dari fluktuasi nilai tukar atas arus kas di masa depan sebuah perusahaan. Arus kas korporasi dapat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar dengan cara-cara yang tidak langsung berkaitan dengan transaksi-transaksi valuta asing. Jadi perusahaan tidak bisa hanya berfokus pada hedging hutang atau piutang falas mereka, tetapi juga harus berusaha menentukan bagaimana arus kas secara keseluruhan akan dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar di masa depan. Untuk menilai exposure ekonomi dapat dilakukan dengan cara memisahkan beban operasi dalam beban operasi tetap dan beban operasi variabel. Nilai dari beban operasi tetap dapat ditentukan sesuai dengan sejarah laporan perusahaan, sedangkan beban operasi variabel ditentukan oleh tingkat penjualan perusahaan. Laba sebelum bunga dan pajak dihitung dengan mengurangi laba kotor dengan beban operasi total. Bunga yang terhutang pada bank-bank di negara yang tidak sensitif terhadap pergerakan nilai tukar. Namun, jumlah yang akan dibutuhkan untuk membayar bunga untuk kredit yang diambil di negara yang sensitif terhadap pergerakan nilai tukar bergantung pada skenario nilai tukar yang terjadi. Laba sebelum pajak adalah laba sebelum bunga, dan pajak dikurangi dengan total beban bunga. Kebijakan untuk menaikkan penjualan di negara yang sensitif terhadap nilai tukar atau mengurangi pemakaian bahan baku dari negara yang sensitif terhadap nilai tukar akan menghasilkan dampak yang lebih seimbang. Value at risk. Terus ada value at risk yang akan dilanjutkan oleh Ronaldo. Value at risk atau VAR merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kerugian terburuk yang mungkin terjadi bagi seorang investor atau suatu badan usaha atas investasinya dalam sekuritas atau aset baik secara satu persatu atau dalam portofolio pada suatu waktu tertentu pada tingkat peluang yang ditetapkan dalam VAR. Kemungkinan kerugian dihitung dari peluang kerugian lebih buruk daripada suatu persentase yang ditetapkan. Beberapa metode yang lazim digunakan yaitu VAR metode historis atau back simulation, VAR metode modeling atau analytical, VAR dengan simulasi Monte Carlo. VAR metode historis mengasumsikan bahwa return dari aset pada masa yang akan datang akan memiliki distribusi yang sama seperti mereka memiliki masa lalu historical market data. Return dapat dihitung dengan cara return sama dengan P buka kurung T tambah 1 tutup kurung sama dengan PT. PT sama dengan 100%. PT sama dengan return P ada hari T PT tambah 1 sama dengan return pada hari T tambah 1. Metode historis mempunyai kelebihan yaitu tidak mengasumsikan distribusi tertentu dan sederhana. Namun ada juga kelemahannya seperti asumsi bahwa data masa lalu bisa digunakan untuk memprediksi masa yang akan datang. VAR portofolio sama dengan VAR X2 tambah VAR Y2 tambah 2 dikali PXY dikali VAR Y 1/2. VAR X sama dengan VAR value at risk saham X. VAR sama dengan value at risk saham Y. PXY sama dengan kolerasi return saham X dengan saham Y. VAR metode modeling. Metode analisis biasanya mengasumsikan distribusi tertentu yang mendasari return atau harga. Biasanya distribusi normal yang berbentuk bell yang diasumsikan mendasari pergerakan harga. Kemungkinan dapat dihitung nilai yang diharapkan, misal rata-rata, dan penyimpangan dari nilai yang diharapkan. VAR dapat dihitung dengan parameter yang dideduksi diambil dari distribusi, nilai yang diharapkan, dan penyimpangan. VAR dengan simulasi Monte Carlo, di mana future asset return are more or less randomly accumulated, dan untuk menghitung volatility dan correlation digunakan historical data untuk
mensimulasikan harga di masa yang akan datang. Metode simulasi akan berbentuk distribusi tertentu. Kemungkinan melalui distribusi tersebut VAR dapat dihitung yang memerlukan sumber daya komputer yang lebih besar dibanding kedua metode tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.